sehat, ya luar biasa. Oke. Jadi tadi Bapak ingin diskusi ya? Iya, betul. Kira-kira permasalahannya itu seperti apa, Pak? Nah, sebetulnya ya masalahnya cukup banyak, tapi setelah saya pilah-pilah ada hal-hal yang mungkin krusial yang harus diselesaikan. Jadi pada dasarnya itu ketika saya mengajar, nanti setelah saya membuat penilaian itu hasil anak-anak ada yang belum memuaskan, walaupun tidak semuanya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bagaimana sih caranya agar anak-anak tersebut kalau bisa semuanya bisa menerima pelajaran yang baik, hasilnya juga baik, termasuk nilainya juga nanti pada akhirnya baik. Itu yang saya mau. Ya, berarti Bapak punya permasalahan bahwa anak-anak di kelas Bapak ini nilainya agak kurang bagus, terus mungkin ada permasalahan di kelas gitu ya, Pak? Ya. Jadi tujuannya Bapak tadi pengen seperti apa, Pak, tadi? Saya pengen kalau bisa anak-anak itu nanti bagus, hasilnya nilainya juga bagus, pelajaran yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dicerna dengan baik, maksud saya seperti itu. Jadi kira-kira di dalam kelas Bapak itu anak-anak mengalami kesulitan atau hambatannya itu seperti apa? Nah, begini, pertama ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya mengajar misalnya menjelaskan suatu materi, itu ada beberapa anak yang betul antusias memperhatikan pelajaran saya. Tapi beberapa anak ya tidak terlalu banyak, ada yang selalu bergerak ke sana kemari, ada saja yang dilakukan walaupun sudah saya tegur, saya peringatkan, ya hanya berhenti sesaat. Setelah itu nanti deh mulai kadang-kadang sampai mengganggu teman yang lainnya. Jadi selalu bergerak. Jadi terkadang saya itu bagaimana sih caranya supaya anak-anak tersebut itu bisa dia mendengarkan penjelasan saya sehingga materi yang saya sampaikan ini betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak, seperti itu. Jadi pengen semua anak-anak itu bisa memahami gitu ya, Iya. bisa memahami. Jadi tujuan akhirnya Bapak itu pengen kalau misalnya pembelajaran dalam kelas, tujuan pembelajaran ini tercapai, sedangkan anak-anak ini ada yang satu pihak, mungkin ada beberapa anak yang fokus, tapi ada anak-anak yang luar biasa aktif gitu ya, sehingga pembelajaran Bapak itu tidak semua anak-anak bisa mengikuti, terus akhirnya nilainya kurang bagus gitu. Iya, malah yang aktif itu kadang-kadang mengganggu teman-temannya. Ya, itu yang mengganggu. Oke. Nah, berarti di sini apakah Bapak sudah mengidentifikasi minat dan bakat dari setiap siswa? Karena kan kadang mungkin ada siswa yang pembelajarannya mungkin secara visual, ada yang secara auditori ataupun estetik, Pak. Nah, kira-kira dari anak-anak tersebut apakah ada yang mereka sudah miliki gitu kelebihan-kelebihan untuk mengikuti? Iya, ada itu, Bu. Jadi di kelas saya itu setelah saya kelompokkan ada 4 tipe kalau nggak salah itu. Ya, di antaranya yang 3 anak ini senangnya selalu pegang pulpen atau apa, dia lebih senang mengamati gambar, kadang-kadang dia mencoret-coret di kertas. Kalau saya ya itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu saya sih, yang dia tetap menerima penjelasan saya. Ya ada tadi yang suka bergerak terus seperti itu, tapi ada juga yang tenang, buka tangan mendengarkan, dan ada yang sukanya hanya lebih suka apa ya, membaca. Dia kadang-kadang saya menjelaskan dia hanya lihat di buku paket yang sudah saya bagikan seperti itu. Oke, nah berarti permasalahannya itu adalah dari gaya belajar siswa ya. Oh iya, kayak sepertinya saya. Kira-kira kalau sudah mengetahui, kita sudah tahu bahwa siswa ini seperti ini, kan kita mungkin harus mengelompokkan siswa ya, ya sesuai dengan minat dan bakatnya siswa kan. Kira-kira dari rencana Bapak tadi kan Bapak pengen anak-anak ini semua bisa. Kira-kira menurut Bapak sekarang nih anak-anak ini setelah mengikuti pembelajaran Bapak anggap aduh ini saya punya permasalahan, ini masih skalanya masih berapa posisinya sekarang? Kalau dari 1 sampai 10? Iya, kalau 1 sampai 10 kayak sekitar 65, kadang-kadang hanya 60, berkisar seperti itu. Berarti dari 10 sampai 100 65 ya? Iya, 65. Oke, berarti yang ingin Bapak capai
berapa? Ya, saya sih tidak terlalu menargetkan tertinggi walaupun ingin ya. Ingin Mungkin 100% kalau ya. kalaupun anak sudah 90 ya itu sudah alhamdulillah syukur-syukur bisa melampaui. Oh ya, oke, baik Bapak. Nah, berarti kira-kira apa sih kekuatan Bapak atau rencana Bapak nih ya untuk mencapai tujuan Bapak kira-kira? Kalau dari cara belajar anak-anak tadi kayaknya saya harus membuat rencana pembelajaran yang bisa menyangkut 4 hal tersebut. Iya. Ada yang suka membaca, ada yang suka lebih mendengar penjelasan dari saya, ada yang mungkin suka yang gerak-gerak tadi sukanya praktek kayaknya harus dimasukkan ke situ. Terus ada juga yang dengan menggambar atau mengamati gambar, ada yang seperti itu kayaknya. Saya harus mempersiapkan dengan 4 cara tersebut. Luar biasa. Bagus, baik, Bapak punya ide. Nah, kira-kira ada nggak ya hambatan-hambatan kalau misalnya Bapak terhadap anak yang misalnya dengan 4 kategori tadi? Nah, itu kesulitannya mungkin kan ini dalam waktu yang sama. Misalnya pembelajarannya 2 jam, saya harus melakukan 4 hal. Di situ yang mungkin saya akan mengalami sedikit permasalahan. Bagaimana cara mengatur supaya 4 hal itu saya bisa lakukan dalam waktu yang tersedia. Mungkin itu permasalahannya. Kira-kira Bapak punya solusi nggak? Mungkin untuk solusi yang akan saya coba, karena ada 4 hal itu mungkin saya akan lakukan secara bergiliran. Selain itu anak-anak juga akan menerima penjelasan saya dengan 4 cara itu, sehingga nantinya mungkin ada yang suka praktek, tapi kan sebelum praktek mudah-mudahan dia harus mendengarkan dulu penjelasan dari saya. Begitu juga yang suka membaca, dengan saya jelaskan mudah-mudahan dia membaca buku itu akan lebih paham. Begitu juga yang suka melihat gambar atau menggambar. Jadi mungkin akan saya lakukan secara beruntun bergiliran seperti itu. Iya, bagus juga. Walaupun mereka punya gaya belajar berbeda, tapi mereka juga jangan sampai mereka juga hanya difokuskan pada kelebihan mereka, tapi mereka juga harus bisa menerima bahwa ketika harus mendengarkan penjelasan guru, anak-anak bisa fokus gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira supaya anak-anak fokus itu, apakah Bapak punya cara biar fokus gitu ya? Untuk fokus itu mungkin saya harus RPP yang saya buat harus dibikin semenarik mungkin, disertai dengan mungkin alat peraga atau media. Mungkin seperti itu, sehingga anak-anak terfokus ke titik yang ke depan lah. Ya, berarti rencana Bapak dan tujuan Bapak tadi kira-kira apa ya? Saya mungkin harus membuat RPP yang lebih baik sesuai karakteristik anak-anak saya, kemudian mempersiapkan alat peraga dan media yang sesuai. Seperti itu kurang lebih. Berarti metode atau strategi pembelajarannya seperti apa? Metode atau strategi pembelajarannya mungkin membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi sehingga mencakup 4 hal tadi. Oh iya, bagus sekali. Berarti kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan ini akan Bapak lakukan dalam jangka pendeknya kapan? Ya secepat mungkin, karena kan kita menghadapi waktu, kemudian saya ingin anak-anak itu langsung mengalami perubahan dalam hasil belajar saya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan langsung persiapkan dan saya akan coba lakukan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Jangka panjangnya kira-kira Bapak? Kalau untuk jangka panjang, kalau memang nanti itu baik, mereka akan saya lanjutkan terus dan saya tingkatkan lebih banyak. Oke, jadi yang harus Bapak perhatikan dalam rencana pembelajaran yang Bapak buat itu kira-kira apa saja? Yang saya harus perhatikan mungkin harus membuat alat peraga atau mungkin media yang semenarik mungkin, tapi harus sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan video, ya video yang mudah dicerna oleh anak. Kalau alat peraga mungkin yang tidak asing lagi bagi mereka, sehingga anak-anak pun mungkin di rumah kalau pengen melakukan sendiri selain di sekolah, mereka bisa menemukan alat-alat tersebut. Nah,
terkadang kita ketika sudah membuat alat peraga atau akan membuat alat peraga, mau melakukan pembelajaran rencana Bapak tadi, kadang-kadang kita menemui kendala ya Pak ya, hambatan atau gangguan kira-kira untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya mungkin kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai mungkin, kecuali hal tersebut tidak memungkinkan. Video itu kita hadirkan dalam ruang itu dengan tujuan untuk membantu anak lebih mengikuti pelajaran. Mungkin itu yang akan saya. Iya. Nah, misalnya di tempat Bapak itu internet bagaimana Bapak? Internet ada, tapi ya itu kadang-kadang ya sekali-sekali waktu ada permasalahan, begitu juga dengan jaringan listrik, kadang-kadang padam tiba-tiba, kadang juga tidak. Ini juga memang kadang-kadang menjadi hambatan saya, karena yang hal-hal seperti itu kan di luar kemampuan saya. Setelah mungkin menurut pemikiran saya nanti kalau masalah internet kan kita bisa macam video itu, kalau saya tidak mampu membuatnya saya download video itu, sehingga ketika ada jaringan rusak ya tidak ada masalah. Kalau masalah kelistrikan, kebetulan di sekolah kan kita ada inverter, sehingga kalaupun mati mendadak kita bisa gunakan inverter itu sehingga pembelajaran tetap berlangsung. Luar biasa untuk mitigasinya, solusi dari solusi ya. Iya. Oke, nah kira-kira Bapak apa komitmen Bapak untuk rencana aksi Bapak tadi? Ya saya akan sungguh-sungguh berusaha melakukan hal tersebut demi anak-anak saya agar menjadi lebih baik, sehingga di kemudian hari waktu yang mereka sudah luangkan untuk datang ke sekolah itu tidak percuma. Begitu juga itu kan apa ya, titipan orang tua kepada saya, jadi saya harus bertanggung jawab mencerdaskan mereka sehingga mereka di akhir tahun nanti bisa betul-betul lebih baik, bisa naik kelas. Itu Jadi alasan Bapak tadi itu lebih bahwa anak adalah titipan ya Pak. ya, betul. Bapak akan bertanggung jawab terhadap komitmen Bapak ya. Siap. Karena kan benar, karena kita ini sendiri betul-betul dipandang oleh orang tua, masyarakat. Kemudian kita juga bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab kepada orang tua, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah ya Pak ya. Ya semoga apapun yang kita lakukan, kita jalankan dengan ikhlas dan lillah ta'ala, insya Allah pasti kita akan mendapatkan kemudian kita juga suatu saat siapa tahu anak-anak yang membanggakan ya Pak ya. Kita tidak pernah tahu sebagai seorang pendidik ini luar biasa loh. Kita tidak akan pernah tahu suatu saat bahwa mungkin ada salah satu dari anak-anak kita yang bisa mengangkat kita di surganya Allah, karena kan guru ini pekerjaan mulia. Suatu saat nanti di akhirat itu akan ada satu pintu surga yang dimana itu tulisannya adalah khusus untuk guru ya Pak ya. Ya luar biasa, jadi terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah menemukan solusi. Kira-kira refleksi nih Pak ya, bagaimana dari hasil diskusi kita tadi, perasaan Bapak? Jadi tadi awalnya ketika saya kesini itu masih, kalau benang itu masih ruwet lah, karena kok selama ini saya belum menemukan, tapi ternyata setelah kita bincang-bincang di sini saya sudah menemukan harapan dan saya yakin hal itu nanti bisa saya wujudkan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya mengalami kendala lagi, jangan bilang dan ibu untuk membantu saya di depan saya, karena saya yakin anak-anak itu bisa berubah, terutama ya, dari cara saya mengajar dan sebagainya. Terima kasih juga Bapak. Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama. Kita sama-sama bisa memberikan pendidikan terutama di sekolah. Mungkin begitu dulu Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Silahkan aktivitasnya dilanjutkan. Saya mau ke kantor dulu Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini sehat. Apapun. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat.
Ya Pak, saya ingin membicarakan masalah supervisi. Waktu itu kan Bapak punya kendala tentang permasalahan di dalam kelas ya Bapak ya? Ya betul. Iya. Jadi pembelajarannya itu pembelajaran apa ya Pak ya? Kemarin yang waktu itu Ibu perhatikan itu adalah pembelajaran tentang ini sifat-sifat perlambatan cahaya, Bu. Berarti mata pelajaran IPAS ya Iya. Pak ya? Oke, untuk kelas? Untuk kelas 5. Kelas 5. Baik Bapak. Nah, Bapak besok kita akan melaksanakan supervisi ya Bapak ya? Ya siap. Oke, untuk sebelumnya saya mau tanya Bapak, tujuan pembelajarannya itu apa ya Pak ya? Tujuan pembelajaran kemarin adalah dengan membaca, menyimak penjelasan guru, kemudian menonton video, Ya. juga melakukan pengamatan. Diharapkan siswa dapat menjelaskan sifat-sifat perlambatan cahaya dengan benar. Baik Bapak. Jadi tadi tujuannya dengan membaca materi, menonton video, menyimak penjelasan guru, dan melakukan pengamatan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat perlambatan cahaya dengan benar. Begitu ya Bapak? Iya benar-benar. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak itu apa ya Pak ya? Lebih ke ini pedagogik dan bidang pedagogik. Ya. Misalnya saya ingin melihat keaktifan siswa, tentang keaktifan siswa, kemudian minat siswa yang berbeda-beda. Jadi di situ perlu disikapi karena tidak bisa kita disamakan, ada perbedaan setiap siswa. Kemudian yang berikut adalah metodenya saya ingin menggunakan metode kelompok. Oh, baik. Berarti nanti untuk menginikan hasil dari kerja kelompoknya itu bagaimana Bapak? Nanti kita akan secara kelompok ke depan mereka melakukan presentasi Oh, berarti di depan kelas. baik Bapak. Metode pembelajarannya diskusi kelompok dan presentasi berarti ya Bapak. Baik Bapak, menarik sekali materinya ya Pak ya. Nah ini nanti tadi kan Bapak sudah sampaikan metodenya adalah metode pembelajaran diskusi kelompok dan presentasi ya Bapak ya. Iya. Untuk aktifan murid, minat siswa yang berbeda-beda karena karakter siswa di kelas itu berbeda-beda ya Bapak. Tidak sama. Berarti strategi yang Bapak akan persiapkan itu apa Pak? Ya yang terutama pasti menyiapkan RPP Ya. karena kita akan mengajar harus diperencanakan dulu, terutama RPP yang berdiferensiasi. Baik Bapak. Kemudian yang berikut saya harus menyiapkan video, kemudian gambar juga yang berhubungan dengan materi hari itu, kemudian buku teks yang relevan, dan benda-benda yang ada di sekitar sekolah atau sekitar kelas lah yang terdekat. Terus yang berikut perlu juga untuk penyegaran buat ice breaking. Ice breaking, baik Bapak. Jadi fokus pengamatannya ini nanti berarti keaktifan murid ya Bapak ya? Iya betul. Aktifan murid, minat siswa, dan karena mengembangkan minat bakat siswa, kemudian pembelajaran ini berfokus pada pengembangan kompetensi ya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya betul. Oke Bapak, berarti besok saya akan melakukan pengamatan ya Bapak ya. Nanti bentuk pengamatannya ini Bapak. Nanti saya akan ada aspek dan strategi pengembangannya ini ya Bapak ya. Oh iya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Besok saya akan observasi Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas Oke, waktunya. terima sama-sama. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sudah pada sarapan dari rumah? Baik, kalau sudah, kita berdoa. Ayo silakan buka kelas ke depan pimpin doa. Semuanya duduk yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru pengen tahu hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Berarti hari
bisa memulai dengan pelajaran. Baik, hari ini adalah awal kita bertemu di kelas 5 ya. Semuanya sudah di kelas. Pak Guru harap selama kurang lebih 1 tahun belajar dengan Pak Guru, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ada buku paket yang sudah Pak Guru bagikan, nanti bisa dilihat di halaman 3 tentang cahaya dan pemanfaatannya. Jadi dalam pelajaran ini Pak Guru berharap nanti setelah kita belajar, anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat perambatan cahaya, ya. Nanti kita belajar bersama. Baik, di sini Pak Guru sudah kelompokkan sesuai minat bakat kalian. Yang di sebelah kiri Pak Guru ini adalah anak-anak yang suka mendengarkan, yang suka menonton video. Nanti Pak Guru sudah siapkan videonya ya. Kemudian yang di depan lurus dengan Pak Guru ini anak-anak yang suka mendengarkan. Nanti Pak Guru akan berikan penjelasan, tapi teman-teman lain juga harus ikut mendengarkan. Nah, kemudian yang sebelah kanan Pak Guru ini adalah anak-anak yang suka mempraktekkan segalanya. Yaitu Pak Guru perhatikan, kalian dengan praktek kalian akan lebih paham. Ya, kemudian yang paling sebelah kanan pinggir itu adalah kelompok anak-anak yang suka melihat gambar, membaca keterangan gambar, bahkan suka menggambar. Baik, kita Pak Guru akan usahakan agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, perhatikan baik-baik. Pak Guru akan memberikan penjelasan singkat tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu adalah sesuatu yang nampak tapi kadang-kadang tidak bisa kita pegang ya. Ada seperti tidak ada. Tidak ada padahal dia ada. Nah, cahaya ini sangat penting karena tanpa cahaya maka kita akan mengalami apa? Kalau tidak ada cahaya apa yang akan kita alami? Iya, gelap. Seperti waktu malam. Kamu kalau di dalam ruangan itu lampu padam, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita harus menggunakan apa? Senter. Apalagi yang kita bisa gunakan biar ada cahaya. Oh, masa di dalam rumah pakai obor? Iya, lampu darurat, mungkin pakai aki atau lilin juga. Nah, lampu obrik. Nah, jadi cahaya ini sangat penting. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya supaya kita bisa mengenal. Ya, perhatikan baik-baik. Sifat cahaya yang pertama, ternyata cahaya itu merambat secara lurus atau merambatnya lurus ya. Nah, jadi sumber cahaya yang paling utama di bumi adalah matahari. Sehingga waktu siang ada matahari, kita bisa melihat manusia. Nanti kita akan lihat video maupun kalian akan mempraktekkan bahwa cahaya itu berjalan lurus. Jadi kalau ada pintu ini kita tutup, maka cahaya dari luar akan terhalang oleh pintu sehingga tidak bisa masuk. Tapi cahaya juga mempunyai sifat yang kedua. Ternyata cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, benda apa saja yang bening? Kaca. Bisa nggak ditembusin oleh cahaya? Oh, bisa. Apalagi selain kaca? Oh iya, air. Kalau kita berenang di dalam air itu di siang hari cahaya tembus sampai ke dalam sehingga kita bisa melihat ikan yang berenang. Tapi kita supaya mata tidak sakit harus memakai apa? Kacamata renang. Nah, itu di depannya ada apanya itu? Ada kacanya. Kenapa kita bisa melihat? Karena kacanya bening. Coba kalau pakai kacamata yang dicat hitam, bisa lihat tidak? Ya, tidak bisa. Baik. Jadi sifat yang kedua, cahaya itu bisa menembus benda bening. Yang ketiga, kamu pernah nggak pegang cermin? Pernah ya? Biasa ini laki-laki kalau keluar ada cermin patah dipegang. Apa yang terjadi ketika kamu gerak-gerakan terkena cahaya matahari? Ya, dia memantul. Yang tadinya harusnya mengenai kalian, karena ada cermin yang kita pegang, dia dipantulkan kembali mungkin ke arah dinding atau ke arah pohon, sehingga di sana seolah-olah ada cahaya seperti senter di malam hari. Nah, itu berarti cahaya bisa apa? Dipantulkan.
dengan menggunakan alat-alat seperti contohnya tadi cermin. Nah, kemudian ada sifat lagi yang berikutnya, cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi apabila cahaya itu melewati dua zat yang berbeda kerapatannya, maka dia akan dibelokkan atau dibiaskan. Nanti kita akan lihat videonya ya, juga kita akan praktekkan. Nah, yang terakhir, sifat cahaya yang terakhir itu ternyata cahaya dari matahari yang warnanya putih itu bisa diuraikan menjadi bermacam-macam warna cahaya. Nah, salah satunya bila ada hujan, kamu biasanya muncul apa itu? Nah, pelangi. Kenapa kok pelangi itu warnanya apa itu? Merah, kuning, hijau. Nah, dan di antara itu kayaknya ada warna-warna yang tidak jelas ya. Sebetulnya itu ada 7 warna anak-anak. Cuma yang nampak jelas oleh mata kita ada 3. Merah, kuning, hijau. Nah, kenapa terjadi itu? Padahal kan dari matahari cahayanya putih itu. Ternyata warna putih itu kalau diuraikan akan terbentuk bermacam-macam warna. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan bagikan ini yang suka melihat gambar ya. Nanti amati, ada keterangannya juga bisa dibaca. Sehingga nanti apa yang tadi Pak Guru jelaskan dengan kalian membaca, kalian akan lebih paham. Kemudian yang nonton video, nanti Pak Guru siapkan video ya, kalian boleh nonton. Tapi teman-temannya yang lain juga mau nonton boleh. Silakan. Mungkin Pak Guru bagus itu atau di depan sini ya? Pak Guru bagus itu ya? Ini karena lampu lagi padam, kita pakai laptopnya Pak Guru saja. Mari dekat-dekat di sini, boleh. Ada yang berdiri juga nggak apa-apa. Nah, perhatikan video tentang sifat-sifat cahaya. Mari sini ke depan sini, dekat-dekat sini. Anas ke depan, ayo. Coba sini ya, kalian. Ya, duduk sini boleh bawa bangkunya ini. Biar kalian duduk rapat, nanti dikembalikan lagi. Ya, duduk sini. Oh, ayo, kelihatan dekat-dekat nggak apa-apa. Iya, ini geser-geser dikit. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Pak Guru nggak mau center, tapi di HP Pak Guru ada bisa untuk center. Kita akan menggunakan cahaya ini untuk mempraktekkan. Siapa yang pegang? Ngapain? Ya, coba. Tergantung pada adanya cahaya, sini, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang Coba harus praktekkan bahwa cahaya itu bisa menembus benda bening. Bisa menembus berjalan lurus ya. Coba kalau ini center ini kan di jalan. Kalau dipilih di sini ada nggak kelihatan? Coba bukunya yang kamu sini baca. Cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terangkat tidak di sini? Coba diangkat. Nah, baru terang. Tutup lagi. Coba praktekkan bahwa dia bisa menembus benda bening. Cari benda yang bening. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika sebelumnya terkena cahaya tersebut Gimana? Nampak nggak? Coba tangannya biasa. Kurang tidak? Nampak ya? Kalau di sini yang tidak bening bisa nggak? Nggak ada. Kalau di sebelah, oh ternyata dia bisa menembus benda bening. Paham ya? Oke. Dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya. Coba baca buku yang ada di sini. Coba dipahami, ya dibaca yang ini. Baca ini adalah Karena cahaya dipantulkan dengan sejajar, banyak benda dapat dibaca dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Ini adalah sifat cahaya. Kalau ada yang tidak paham nanti tanya ke Pak Guru ya. Oke, silakan dibaca. Karena adanya bekas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan.
Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan, ada yang nonton video, mendengarkan penjelasan Pak Guru, ada yang membaca dari buku, ya kan? Ada yang mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang Pak Guru kasih tugas untuk kalian isi ya, dijawab. Ada pertanyaan Pak Guru bagi ke tiap-tiap kelompok. Silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Jangan lupa kelompok kalian ditulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sana kelompok 4. Ya, baca dulu dengan teliti pertanyaannya, kemudian dijawab bersama-sama. Ayo kerjakan bersama-sama. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, sudah selesai. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Pak Guru. Bagaimana, sudah pada selesai? Sini kayaknya sudah ini. Kelompok lain bagaimana, sudah selesai semua? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang coba diletakkan alat tulisnya, semuanya berdiri menghadap ke Pak Guru. Semuanya berdiri. Ya, kita tepuk semangat dulu supaya bersemangat kembali ya. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat kembali. Baik, karena sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang waktunya untuk anak-anak presentase. Kelompok mana yang mau presentase duluan? Oh, kelompok sana. Silakan ke depan. Ya, teman-teman, ayo semuanya badan menghadap ke sini untuk mendengarkan presentase dari teman-teman kita. Silakan. Ya, jadi persentase dari kelompok 1 ini dia menggambar yang pertama apa ini? Gelas berisi air, kemudian dimasukkan apa? Pensil ya. Nah, ternyata pensil akan nampak seperti gambar ini. Dia terlihat seperti apa ini? Patah. Seperti patah. Ini sebagai contoh bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang kedua, teman kita ini, kelompok ini, dia menggambar apa ini? Pelangi. Ya, ini ada warna apa saja? Merah, kuning, biru. Ya, ini sebagai bukti bahwa cahaya itu dapat apa? Diuraikan. Ya, oke. Ada teman-teman kelompok lain yang mau bertanya? Ya, mau bertanya apa? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok ini. Tepuk tangan. Silakan kembali. Yang berikut, silakan. Mana yang mau presentasi? Oh, kelompok ini. Mari ke depan. Ya, silakan. Kasihkan. Tolong teman-teman yang lain dengarkan. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Ya, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sifat-sifat cahaya. Di menghadap kamu kan tulisan nggak usah. 1. Merambat lurus. Contoh saat senter menyalakan cahaya merambat lurus. 2. Dapat dipantulkan. Contohnya cermin. 3. Dapat dibiaskan. Contoh pensil dalam gelas yang berisi air. 4. Dapat diuraikan. Contoh lampu. 4. Dapat menembus benda bening. Contohnya cermin atau air. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain tentang sifat-sifat saya yang tadi dipresentasikan kelompok 2? Ada?
Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus ya. Jadi tadi dari presentasi ada yang berupa gambar, kemudian ada yang dibacakan tadi sudah mencerminkan sifat-sifat saya. Ya, selanjutnya untuk kelompok berikut, kelompok mana yang siap, anak-anak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Seru ya? Kenapa kok seru? Menyenangkan. Karena tadi ada yang nonton apa? Video. Ada lagi tadi apa? Oh iya, praktek menggunakan senter pakai HP. Nah, sekarang ingat nggak sifat-sifat cahaya yang tadi kita bahas tadi? Yang pertama Pak, cahaya itu ya merambat lurus. Yang kedua Pak, ya dapat dipantulkan. Apa lagi? Dapat dibiaskan. Dapat diuraikan. Satu lagi? Ya, dapat menembus sudah bening. Tadi contohnya kaca kamu kelompok sini praktek ya. Baik, jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Setelah ini nanti anak-anak bisa istirahat. Nanti setelah istirahat kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Bu. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi Pak? Ya, alhamdulillah belajar kemarin kegiatan belajar tadi di kelas berjalan dengan lancar. Ya, sesuai rencana lah begitu, sesuai RPP yang dibuat. Tadi saya juga itu melihat siswa Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak. Tadi Bapak juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang yang sudah Bapak tulis di RPP yang sudah saya periksa. Berdasarkan yang Bapak sampaikan kepada siswa, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak? Sudah sesuai. Sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian anak-anak juga sudah melaksanakan dengan bagus sesuai yang saya harapkan. Berarti perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Sepertinya sudah tercapai karena saya lihat dengan dari hasil anak-anak menjawab waktu mereka melakukan di depan kelas secara kelompok, mereka itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, baik Bapak. Jadi ini berdasarkan hasil pengamatan saya tuh melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan lagi. Jadi kebetulan ini ada lembarnya Bapak. 5 tahun sampai kasih 5 juta. Kan Bapak untuk area pengembangannya itu ada keaktifan murid, minat siswa yang berbeda-beda, kemudian metode pembelajarannya diskusi, kelompok dan presentasi Bapak ya. Ini Bapak bisa lihat, jadi saya tuh menilai keaktifan siswanya ada, tujuan pembelajarannya itu ada, diskusi, kelompok juga ada, presentasi siswa juga ada, kemudian katakan siswa sudah Bapak lihat. Tujuan pembelajaran udah Bapak sampaikan kepada siswa dengan baik, diskusi kelompok berjalan dengan baik, presentasi siswa sudah baik. Bapak sebagai guru juga memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk presentasi. Hanya saja catatan saya Pak, perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Oh iya, memang ada beberapa anak yang keaktifannya juga masih kurang, lebih banyak diam, terus dia kayak apa ya, malu-malu lah begitu. Iya, kemudian pada saat presentasi kelompok ada beberapa siswa yang masih belum percaya diri, kemudian kalau untuk Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup baik Pak. Iya, itu yang tadi saya bilang kayak malu-malu, kadang suruh ngomong agak susah mungkin. Iya. Karena mungkin dia juga belum terlalu penguasaan materinya mungkin. Baik Bapak, mungkin untuk merefleksi ya, apa yang sudah berjalan baik dalam pembelajaran di kelas Bapak tadi Pak? Untuk yang sudah bagus menurut saya itu yang pertama, anak-anak sudah lebih aktif dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, itu anak-anak lebih hidup lah suasananya. Kemudian anak-anak sudah belajar sesuai dengan minat dan
kebutuhannya juga, karena kan saya menggunakan cara-cara yang berbeda, ada yang dengan cara menonton video, ada yang membaca buku, melihat gambar, dan mendengarkan penjelasan juga dari saya. Kemudian tujuan pembelajaran secara umum sudah tercapai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik Bapak. Kira-kira Pak ada nggak yang mungkin masih perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan Pak? Ya seperti yang tadi, seperti Ibu bilang tadi, masih ada anak yang kadang-kadang ketika disuruh presentasi terutama itu masih kayak agak malu-malu, mungkin ngomongnya sebatas apa yang tertulis dia tulis, mungkin makanya seperti itu, mungkin yang seperti itu perlu nanti diperbaiki lagi. Kemudian ada anak-anak, ya tidak semua, ada beberapa yang mungkin perlu bimbingan lebih lanjut atau bimbingan khusus lah gitu, agar mungkin pencapaian kemampuannya lebih ditingkatkan. Tapi kalau yang lain saya lihat sudah bagus, ya tinggal dibiasakan lagi. Mungkin karena sebelumnya mereka tidak dibiasakan persentase, jadi awal-awalnya itu kadang-kadang masih kaku. Tapi beberapa anak sudah mulai bagus. Pak, tadi Bapak ada mungkin presentasinya akan ini lagi ya, terus-menerus dibiasakan. Kemudian Bapak juga akan memberikan bimbingan khusus kepada anak yang tadi punya kemampuan kurang tadi ya Pak ya. Baik Pak. Kira-kira ada tindak lanjut atau apa tindak lanjut di pertemuan berikutnya Pak? Ya mungkin tindak lanjutnya yaitu nanti kegiatan pembelajarannya saya buat seperti berdiferensiasi dengan termasuk mengadakan presentasi, anak dikasih kesempatan untuk menyampaikan hasilnya, dengan harapan nanti anak-anak pun yang tadi mungkin takut, malu, dengan seperti itu mereka lebih terbiasa. Kemudian saya juga akan memberikan apresiasi, sekalipun mungkin anak tersebut ketika ngomong kurang, ya namanya kita belajar, kita tetap harus memberikan apresiasi supaya ada kepercayaan diri pada mereka, sehingga wah ini ternyata Pak Guru senang dengan jawaban saya, misalnya seperti itu. Ya kalau memang kurang tepat nanti kan kita bisa perbaiki. Kemudian yang berikut mungkin saya harus memberikan pendampingan khusus. Ada beberapa anak yang menurut penilaian saya masih agak kesulitan sedikit, itu yang harus didampingi secara khusus. Kita lihat kekurangannya, kita ini bantu agar di berikutnya mereka lebih bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira apa rencana pengembangan diri Bapak Pak? Untuk pengembangannya ya, maksudnya tujuan ini ya, tujuan saya pengembangan diri Bapak apa namanya itu kedepannya dari yang tadi kan ada anak. Oh iya, berarti pertama saya mungkin harus ini ya, dengan teman-teman kita Harus lebih jalan, saling bekerja sama, misalnya dalam menyusun RPP. Terkadang kan saya membuat RPP menurut saya sudah bagus, mungkin dengan masukan dari teman-teman mereka menilai, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut kalau diberikan masukannya kan mungkin akan lebih bagus. Terkadang kan ada hal-hal yang bisa terlupakan oleh kita, kadang seperti itu. Baik, Pak. Mungkin tujuan dan harapan Bapak berikutnya itu apa gitu? Kalau tujuan saya untuk berikutnya, yang pertama kan pembelajaran sudah tercapai, tapi walaupun begitu kan kita tidak boleh langsung puas, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki. Kemudian terhadap anak-anak kita harus kalau bisa memberikan cara belajar yang sesuai yang mereka inginkan. Yang kemarin sudah saya lakukan juga, ada yang sukanya dia lebih paham pelajaran itu kalau misalnya nonton video. Tapi beberapa anak juga justru dengan menonton video itu bermain-main, dia ternyata mempunyai keaktifan yang lebih. Itu biasa saya berikan untuk dia melakukan semacam percobaan atau pengamatan, pokoknya yang tindak lanjut gitu. Seperti materi yang kemarin tentang ini cahaya itu, mereka disuruh membawa alat peraga yang sudah saya siapkan, mereka mencoba, ternyata mereka lebih paham daripada sekedar nonton video. Terus ada beberapa anak juga yang dia paham kalau
dia ini melakukan gerakan misalnya kayak menggambar atau mengamati gambar, kemudian saya suruh menggambar seperti itu, walaupun ya namanya anak, tapi akan lebih terekam ketika dia melakukan gerakan mungkin dengan tangan motoriknya ya, itu akan lebih terekam. Ada yang seperti itu, ada juga yang harus membaca seperti bacaan, buku sumber atau artikel-artikel kecil, termasuk buku pelajaran. Nah, kemudian ditambah lagi dengan penjelasan dari saya, baru anak itu paham. Jadi mungkin dengan berbagai cara seperti itu, mudah-mudahan tujuan belajar yang ingin dicapai lebih mudah tercapai, dikuasai oleh anak-anak. Seperti itu. Harapan Bapak terhadap kelas Bapak itu pengen yang kelasnya seperti apa Pak ke depan? Ya, yang jelas pertama saya ingin tujuan pembelajaran bisa tercapai, dikuasai anak-anak. Kemudian yang berikut mungkin tujuan saya adalah saya berharap anak-anak itu bisa mendapatkan atau mereka belajar lebih mandiri, kemudian lebih kreatif, terus juga menumbuhkan sifat jujur pada diri mereka. Pak, tadi yang masalah pengembangan tadi ya Pak ya. Tadi Bapak kan salah satunya itu bersama rekan sejawat ya Pak ya. Iya, betul. Tadi Bapak aktivitas pengembangannya dengan rekan sejawat dalam hal apa itu ya Pak? Kalau dengan teman sejawat itu lebih dari mulai penyusunan RPP, terus terkadang saya juga pengen ini ketika saya mengajar itu direkam supaya nanti teman-teman saya bisa menilai di mana kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar, karena saya tidak bisa menghadirkan teman saya untuk di kelas karena mereka juga punya tanggung jawab masing-masing, walaupun itu tidak setiap waktu. Kemudian terhadap murid juga sama, kan mereka dengan berbagai macam kemampuan, latar belakang, jadi perlulah saya mengembangkan suatu RPP yang berdiferensiasi supaya semua yang menjadi kebiasaan anak itu bisa saya berikan dalam bentuk pengajaran sehingga mereka bisa paham terhadap materi yang saya sampaikan. Kalau aktivitas pengembangan pada siswa itu Ya, saya harus berusaha mengetahui misalnya minat anak-anak itu apa, terus menggali bakat mereka juga, sehingga dengan mengetahui hal tersebut saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak. Selain itu kan dalam kelas itu kita membuat sehingga anak-anak itu kalau bisa mempunyai keaktifan, kemudian kerjasama di antara mereka, karena nanti dalam bermasyarakat itu kan mereka harus hidup bukan sendiri, dan itu kita biasakan sedini mungkin untuk mereka selalu rajin kerjasama, misalnya dalam diskusi itu salah satu bentuk kerjasama sehingga mereka bisa saling mendapatkan masukan dari teman. tadi tujuan yang dari aktivitas pengembangan itu, tujuan yang hendak dicapai itu yang seperti apa? Tujuan saya sebisa mungkin yang pertama tadi rencana pembelajaran bisa tercapai, kemudian anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mandiri, kemudian bisa menjadi anak-anak yang jujur, tanggung jawab, dan kemudian kreatif. Menjawab jujur dan kreatif ya. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Keberhasilan bila pertama materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak, kemudian terjadilah perubahan wawasan tingkah laku pada anak. Nah, tujuan pendidikan itu kan istilahnya kan memanusiakan manusia seperti itu. Jadi itu tujuan pada akhir yang mungkin tidak akan bisa tercapai dalam waktu singkat, karena itu perlu berkesinambungan, bukan hanya oleh satu guru tapi oleh semua pihak seperti itu. Nah, dalam ini ya tujuan yang hendak dicapai ukuran keberhasilan kan pasti ada pendukungnya ya Pak ya. Pendukungnya itu dalam bentuk apa Pak mungkin?
Oh ya, kalau pendukung dalam pembelajaran terutama untuk tercapai itu ya banyak pihak. Kalau dari pihaknya itu termasuk yang utama dari kami guru, itu anggap satu tim semuanya. Kemudian juga orang tua sendiri, termasuk siswa dan mungkin lingkungan itu sangat mendukung sekali untuk tercapainya suatu proses pendidikan. Kalau yang di dalam kelas nih Pak? Kalau di dalam kelas yang jelas diperlukan misalnya sarana prasarana yang ada di kelas. Ya alhamdulillah untuk di sekolah ini sudah cukup, termasuk buku. Mungkin yang ada IT-nya ada? Untuk IT-nya ada Infobus. Kebetulan kan kita sudah ada laptop masing-masing, ada Infobus juga, ada pengeras suara. Terus terutama kelas 5 ini kan ANBK, mereka juga sudah dibekali sedikit mengenai dasar-dasar komputer sehingga bisa mengoperasikan untuk persiapan ANBK tersebut. IT ya, sudah di IT. Nah ini waktunya kira-kira kapan Bapak akan menginginkan pengembangan ini? Ya setelah ini secepat mungkin akan disiapkan karena kita kan ingin melihat hasil yang semaksimal mungkin. Berarti kalau misalnya yang teman sejawat ini kan karena sama-sama sibuk nih, pengaturan waktunya bagaimana Pak? Ya itu bisa seperti tadi, mungkin secara tidak langsung saya pakai video, mungkin nanti waktu istirahat atau ada waktu luang bisa bertanya, mungkin secara satu guru dengan guru lain saya langsung bertanya atau pas kesempatan di kantor. Oh ya, berarti waktu senggang ya Pak Di ya. waktu senggang. Kalau di kayak tadi Bapak mengatakan bakat dan minat murid ini 60. waktunya itu kapan gitu? Itu terutama di dalam kelas, Oh, berarti di waktu dalam pada kelas, ya. proses pembelajaran. Pembelajaran, Ya. ya. Berarti ini juga secepatnya ya Pak Iya, ya? itu Secepatnya Bapak akan melakukan pengembangan. Jangan Semuanya sebenarnya di yang dalam benar kelas. itu ada apa? Saya enggak maksud saya. Ambil itu kota dulu atau Bapak kota mungkin pertanyaan yang selesai terakhir ini. saya selesaikan urusan di lain. Umpan balik ya. Iya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching sama saya Pak? Ya pertama senang karena ketika proses terjadi saya juga bisa mendapat masukan kembali, kemudian hal-hal yang tadinya menjadi permasalahan bisa terjawab, ternyata saya juga yang bisa menjawab sendiri. Artinya ibu sudah memfasilitasi sehingga saya bisa menemukan jawaban atas kesulitan saya yang awalnya tadinya saya anggap aja lah buntu begitu, ini bagaimana, atau kadang-kadang ingin coba ini coba itu. Ternyata dengan cara seperti ini saya bisa menemukan dan punya keyakinan bahwa pasti cara ini nanti akan berhasil, kira-kira seperti itu. Jadi senang Bu rasanya. Senang ya, bisa Iya. menemukan jawaban Menemukan, dari diri ternyata sendiri. jawabannya ada pada diri saya sendiri sebetulnya. Baik Bapak, terima kasih Iya. atas waktunya. Bapak sudah luar biasa tadi pemaparannya. Ya semoga nanti pengembangan dirinya juga bisa terlaksana dan bisa membawa perubahan bagi murid. Mungkin Bapak juga nanti bisa membawa perubahan baik juga buat kami gitu kan, dengan berbagi praktik Oh iya, baik ya Bapak, sama-sama, video terus iya. nanti kita mungkin sama-sama mengobservasi ya, ini juga jadi masukan buat diri saya Iya. juga. Dan mungkin bagi teman-teman kalau kita memang sama-sama sibuk, kita mengobservasi diri kita di video terus nanti Iya. teman tolong dong ini Terus RTP-nya kelebihannya luar ketika biasa. video itu murid tidak terganggu, kan Oh, baik. tinggal saya hidupkan, taruh saja di pojok, murid pun nggak memperhatikan semuanya. Luar biasa Bapak. Ini terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya sama-sama Ya, Bu. selamat siang. Selamat siang Bu.